Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Kita belajar melalui daring dulu ya, karena masih melakukan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan modul tema 2 dan juga buku tulis tema. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pernafasan hewan dan juga sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernafasan pada hewan berbeda-beda sesuai jenisnya. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernafasan meliputi organ-organ pernafasan dan cara kerja organ-organ pernafasan tersebut. Berikut, Bu Guru akan menjelaskan tentang alat dan sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama, alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab dan untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Sehingga dapat disimpulkan sistem pernafasan cacing menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, seperti pada contoh gambar di atas. Yang kedua, alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lainnya, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lainnya. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ sel menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Sehingga dapat disimpulkan serangga bernafas menggunakan trakea atau saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh, seperti pada contoh gambar di atas. Ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tempat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa hisap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terhisap masuk
Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melalui insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Sehingga dapat disimpulkan, ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan ikan akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Seperti pada gambar kiri atas, itu contoh sistem pernafasan pada ikan. Nah, pada gambar kiri di samping bawah ditunjukkan saat pernafasan dimulai, mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang ini secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Yang keempat, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah, akan memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Sehingga dapat disimpulkan amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, yaitu di air kemudian di darat. Saat di air atau dalam fase berudu, amfibi bernafas menggunakan insang. Sedangkan saat di darat, amfibi bernafas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seperti pada contoh gambar di bawah. 5. Yaitu alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung lalu ke batang tenggorokan lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Sehingga dapat disimpulkan reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Itu contoh organ pernafasan pada ular. Yang keenam, alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menyuruh udara melainkan mengambil dari kantong udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegahkan hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Sehingga dapat disimpulkan burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara yang mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara.
seperti pada contoh itu inhalas dan ekshalas pada sistem pernafasan pada burung. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda dan banyak lagi. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba dan banyak lagi. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan alat pernafasan mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sehingga dapat disimpulkan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Di samping kiri di situ ada contoh cara pernafasan pada hewan mamalia darat yaitu kuda, sedangkan yang mamalia air yaitu lumba-lumba. Yang kedua yaitu sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen dan oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trankea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Organ pernafasan hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Sehingga dapat disimpulkan fungsi hidung adalah untuk menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara, lalu udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Selain itu, fungsi hidung juga tempat penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Organ pernafasan faring dan laring. Faring merupakan persimpangan udara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Sedangkan laring atau teka atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Organ pernafasan trakea atau tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Fungsi dari trakea yaitu untuk penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Selain itu, di trakea terdapat penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Organ pernafasan bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Paru-paru terdiri dari 3 bagian yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur, sehingga dapat disimpulkan bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Silakan dicermati, di situ ada contoh gambar cara bernafas beserta keterangannya. Alat-alat pernafasan pada manusia. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa
mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru, lalu di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Proses pernafasan pada manusia. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kuba. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke udaranya yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Proses pernafasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Proses menghirup udara yang pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan organ dada membesar. Yang keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Sedangkan proses menghembuskan udara yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang kedua, udara keluar melalui saluran pernafasan. Yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Seperti gambar di samping kiri, yang bagian A yaitu proses menghirup udara dan yang bagian B adalah proses menghembuskan udara. Jadi ada dua jenis pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot antara tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan diafragma. Pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersamaan. Itu adalah penjelasan tentang sistem pernafasan pada hewan dan juga manusia. Sekarang Bu Guru memiliki 4 soal yang harus kalian kerjakan pada buku tulis tema. Sekian dan terima kasih, dan itu adalah penjelasan dari Bu Guru. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apabila ada yang tidak paham bisa tanya langsung kepada Pak Guru. Selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dalam masa pandemi COVID ini, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan selalu mencuci tangan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.